selamat malam kakak. Selamat malam. Selamat malam. Kotong perkenalan dulu kakak. Beta Ayuta Sesep. Ini ada. Iya, Rizal kak kenalan. Kakak. Jadi makasih kakak. Perkenalan dulu kakak. Iya. Jadi kakak pendeta, seorang pendeta dari jemaat Immanuel Kukak Klasi Sulamu. Iya. Kakak pendeta Tamariska Daparoka. Ada tambahan. Ya. Tamariska Kunimali Soden karena sudah menikah. Oh iya benar sudah menikah. Ya, Ya benar sekali. Ya. harus tuh. Ya betul. Kak, kemana sih yang dalam pandemik yang ada, apakah gereja masih tetap ibadat atau seperti apa? Ya. Memang awalnya itu ketika Corona baru mulai, kita memang ikut surat edaran Majelis Sinode Gemit. Mas gereja di rumah, kita beribadah di rumah. Namun setelah surat edaran datang lagi untuk beribadah, sudah bisa beribadah, kita kembali beribadah di gereja. Itu mulai beribadah di gereja itu mulai kapan Kak? Itu bulan apa ya? Lupa. April kah kalau tidak salah. Mei atau April ya. Berarti beda ya dengan Kotong di Kupang yang mulai beribadah pas bulan Juli. Mungkin iya. dampaknya kan beda. Iya. Berarti banyak program-program yang di cancel Iya. tahun ini. Kita memang untuk Majelis Klasi Sulamu kita ada persidangan ya untuk perubahan program. Kita kembali bersidang untuk perubahan program sehingga tidak program-program yang sudah dibuat tuh kita ubah kembali karena kondisi corona. Oh iya Kak. Nah, begini kan kakak adalah pendeta di sana. Nah, apakah ini maksudnya kakak mulai ditugaskan ke jemaat Immanuel Kukak ini sejak kapan? Kan kakak ditabis bulan tahun 2015, Ya. bulan Oktober ya. Setelah itu bulan Desember tuh kita dapat surat tugas, termasuk kak dengan teman-teman yang ditabiskan, dan dapat surat tugas langsung ke Klasi Sulamu, jemaat Immanuel Kukak. Oh, berarti ditempatkan situ. Langsung di situ surat Sampai tugasnya. sekarang masih tetap di jemaat luar biasa. Oh, ya. Bulan Juni ya langsung dapat SK. Iya. Sampai sekarang. Wow. Nah Kak, kebetulan Beta dengan Karisal nih ada berteman dengan kakak di Facebook. Sekarang sedikit kepo kak dengan kakak punya status. Kakak punya kegiatan di jemaat Immanuel sana. Betul. Pasti lebih banyak kelihatan di kebun ya. Itu menjadi itu yang bikin Kotong penasaran. Nah, kakak kan seorang pendeta, bagaimana bisa di kebun? Itu kak buat apa di sana? Iya. Kebetulan kak awal-awal itu tergabung dengan teman-teman komunitas pendeta Sukatani. Komunitas Kompas Tani. Iya. Dengan tergabungnya di Kompas Tani, kemudian kak kembali ke jemaat itu untuk pemberdayaan jemaat di pertanian. Karena potensi kak jemaat di Immanuel Kukak itu pertanian, mayoritasnya petani. Dari kak masuk tuh masuk. Jadi ketika kak masuk, kak lihat ternyata ada potensi mereka yang luar biasa tuh pertanian, dan mereka biasanya hanya pada musim hujan itu yang tanam padi. Tanam padi. Setelah itu tanah-tanah tuh dibiarkan begitu saja. Iya. Masih banyak juga lahan-lahan kering. Sehingga ada ide dari kak dan teman dengan orang tokoh-tokoh jemaat waktu itu untuk duduk bersama, kita komunikasi bagaimana supaya lahan tidur ini bisa memberdayakan jemaat terkhusus gereja gitu. Jadi kita mulai pertama kali itu kita tanam pepaya California. Itu jemaat pemuda jemaat Immanuel Nasaret. 2017. Iya, betul 2017 waktu pemuda ke sana pepaya baru masih kecil-kecil lah. Belum, sekarang rugi ya. Pas panen-panen harusnya ke sana untuk panen. Iya, 2017. Mungkin Kotong akan ke sana. Betul. Boleh. Nah, Kak, berarti Kak kan tadi bilang kalau Kak tuh ditabis terus kemudian langsung ditempatkan di situ. Berarti itu Kak jemaat pertama yang Kak melayani di situ. Iya, betul. Berarti Kak, dan tadi Beta dengar juga Kak bilang sampai sana Kak lihat ada potensi. Berarti Kak ini pelopor adanya yang usaha-usaha yang maksudnya pemberdayaan yang sedang ada di jemaat yang Kotong ada kepo-kepo di kampus. Mau bilang pelopor juga ya. Kak dibantu oleh tokoh-tokoh jemaat, majelis waktu itu banyak juga yang juga memahami itu kondisi waktu itu bahwa kita tidak bisa hanya berharap dengan kolektif jemaat. Gereja mesti juga punya peluang-peluang lain untuk kas jemaat itu bisa kuat, kas gereja itu bisa kuat. Tidak hanya
bicara kolekte yang datang harap kolekte, kita harus jemput bola, gereja mesti jemput bola. Caranya itu kita pemberdayaan ekonomi jemaat dengan cara tanam, karena potensinya di pertanian kita tangkap potensi itu dengan kita batanam itu ya tanam pepaya California awalnya pepaya duluan ya Kak. Kita tanam 432 pohon waktu itu. 432 pohon itu di lahan masyarakat hampir 1 hektar. Di tanah itu bukan tanah jemaat, bukan tanah gereja. Itu tanah pemberian dari salah seorang jemaat, kemudian kami gereja kelola. Hasilnya masuk ke kas pemberdayaan jemaat gitu. Berarti Kak itu ketika yang tadi dari salah satu jemaat kasih tanah, apa kita memang sudah diprogram atau memang ketika ada kerjasama yang terjadi? Ya, kita awalnya masuk di program, memang segala sesuatu itu mesti dibicarakan dan dimasukkan dalam program di persidangan majelis jemaat untuk bahas program. Kita sepakat untuk buat Taman Eden tadi pepaya, sekarang Taman Eden itu yang pepaya tuh. Yang di dalamnya ada pepaya. Kemudian kita bicarakan, kita bilang kalau kita sudah mau kelola lahan tidur nih, itu bicara modal. Kita dapat modal dari mana? Kemudian kita dengar bahwa di desa ada dana tentang itu, di pemerintah desa ada dana. Oh, dana desa. Dana desa seperti itu. Ternyata bukan cuma dari gereja satu Kak, dia punya dana, tapi dari awalnya dari desa. Dari desa sama pemerintah dengan gereja dengan pemerintah dengan gereja. Berarti yang beta tangkap Kakak udah membuat program melihat dana dari desa yang ada. Jadi pakai itu untuk bisa kerjasama dengan pemerintah. Karena nih jemaat juga masyarakat loh, masyarakat. Jadi ketika kita komunikasikan dengan Bapak Desa, beliau sangat setuju. Dan dia bilang, Ibu Pendeta kerja sudah bisa. Saya bilang bisa Bapak. Saya tanya jemaat bisa, semua bilang bisa. Oke, karena saya pendeta yang tidak mau bilang bisa kemudian tidak mau bergerak untuk kerja. Oke, dan kita mulai kerja dan hasilnya. Tapi Kak, maksudnya kan biasanya orang kan mungkin ada sedikit pengalaman lah dari pertanian. Apakah Karis juga mungkin pernah ada pengalaman dari pertanian? Kalau pertanian ya kita nih, Bapak kan emeritus pendeta juga. Beliau juga petani. Kita dididik bekerja, sudah sering bekerja lah. Jadi memang untuk pertanian kami sudah dari dulu waktu ketika Bapak pendeta kami sudah ikut dan kami lihat Bapak punya gebrakan di pertanian juga luar biasa. Nah ini Karisal tanya soal pertanian, Kak. Beta penasaran tuh bidang ekonominya kan, ini kan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terus dan Kakak salah satu yang memberikan ide soal itu. Nah, apakah Kakak tuh ada punya basic di ekonomi hitung-hitung gitu ya? untung rugi ya. Kan bicara pendapatan, kalau bicara pertanian kita jual hasil dapat uang ya. Ya karena kita pikir begini. Seandainya gereja punya kebun sendiri, punya lahan yang dikelola, kemudian hasilnya dijual, kan ada penerimaan. Penerimaan itu bisa kita pakai untuk berdayakan lagi yang lain. Tidak untuk menguntungkan salah satu pihak. Tidak. Tetapi full semua masuk ke kas pemberdayaan ekonomi jemaat. Ada kita di jemaat bentuk kas lagi, ada kas 1, kas pemberdayaan ekonomi. Jadi semua hasil yang kita bertanam, jual itu masuk ke kas pemberdayaan. Jadi kemudian uang yang di kas pemberdayaan itu diputar lagi untuk diberikan pinjaman kepada jemaat yang mau untuk bertanam begitu. Jadi dia modal awal gitu. Koperasi ternyata dia punya konsep. Ya seperti itu. Kemudian nanti setelah mereka bertanam, jual hasil, kita tidak minta kelebihan. Maunya minta berapa persen, tidak. Kita hanya minta persepuluhan dibawa ke gereja. Wow. Jadi hitung hasilnya, persepuluhan itu antar ke gereja. Berarti hasilnya memang awalnya untuk dikasih masuk ke kas gereja, kemudian baru diberikan pinjaman ke. Sampai sekarang masih terus. Dan sekarang hampir seluruh jemaat di Immanuel Kukak itu, kalau Kakak nanti ke sana ke Rizal Kayu pergi ke sana pesiar-pesiar, di depan rumah jemaat itu di kebun-kebun mereka itu sudah ada pepaya California. Pasti ada. Wow, itu bibitnya dari bibitnya sudah dari gereja karena kita sudah dapat dana dari hasil kebun itu Taman Eden yang kita sudah jual, kita sudah dapat dan sudah taruh di kas. Uangnya sebagian kita beli bibit, kita bagi-bagi lagi. Dan kemudian dapat juga dari waktu itu bantuan dari Bapak Gup. Bapak Gup juga kasih kita bibit waktu itu. Itu waktu pepaya.
Kalau saya salah agak sedikit kepo sih lihat kakak punya itu. Facebook ada Bapak Gubernur turun dengan wakil. Iya. Itu beliau turun dalam rangka itu penasaran lagi itu dalam rangka kita ada bentuk kelompok tani. Dan Kak salah satu anggota kelompok tani. Kelompok Tani Mutiara. Di situ kita tangkap program pemerintah lagi. Tanam jagung panen sapi TJPS. Memanfaatkan peluang yang ada. Iya betul. Karena kebiasaan jemaat waktu yang kita lihat karena kalau selesai tanam padi tanah-tanah itu dibiarkan kosong. Kita pikir kalau sebelum musim penghujan datang, kenapa kita tidak tanam sesuatu yang menghasilkan? Jagung bisa karena banyak sumur bor, banyak mesin di situ untuk kasih keluar air. Jadi kita tanam jagung. Jadi Be mau tanya, Be penasaran tadi Kak bilang ada pepaya, terus ini ada jagung mereka. Jadi ada potensi-potensi apa saja di jemaat sana yang diolah gereja pemberdayaan ekonomi jemaatnya? Ada apa sih Kak? Penasaran Gotong. Potensi jemaat itu tadi Kak bilang mereka basicnya di pertanian. Jadi potensinya di pertanian. Jadi hanya karena pola pikir mereka selama ini bahwa orang katong tanam padi sudah saja. Gitu. Jadi itu yang kita ubah bahwa tanah ini bisa menghasilkan banyak, tidak hanya padi, tetapi dia juga menghasilkan banyak berkat-berkat yang lain. Kita jemput berkat Tuhan dengan tanam-tanam lagi yang lain. Gitu. Jadi ada tanam apa di sana? Sayur-sayuran, hortikultura, ya sayur-sayurannya, buah-buahan, jagung, tomat, lombok, buncis. Kita lihat ada. Untuk sayur-sayuran waktu retret ketemu pernah rasa juga. Ya banyak ya. Makanan pasti itu terjamin. Melimpah, terjamin tuh. Waktu 2017. Iya di kulkas memang sayur-sayuran banyak. Beta lihat ada bunga. Bunga ada juga taman ada. bunga. Taman bunga itu karena kita wanita tuh kan suka lihat yang indah-indah. Jadi makanya tanam bunga juga gitu. Itu luar biasa. Luar biasa sekali ya Kak. Jadi ketika orang datang mau beli jagung, mau beli pepaya, mau beli sayur, mata kan juga rekreasi tuh. Sekalian. Itu salah satu tempat wisata juga. Nah Kak, apa namanya? Kan, aduh beta lupa mau ngomong apa nih. Kayaknya Kak Ayu kepingin mau jadi petani nih ya. Bukan mau jadi petani Kak, kayak tertarik dengan dia punya itu pemberdayaan ekonomi jemaat tuh di sana. Karena kebetulan beta juga termasuk jurusan tapi jurusan akuntansi Kak. Jurusan ekonomi. Nah Kak, tadi Kak bilang ini kan berkaitan dengan jual beli nih Kak, jual beli. Kegiatan ekonomi pasti berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan bisnis, jual beli. Betul. Nah, pendapat Kak sendiri, nah kan ada yang bilang bisnis itu lebih kayak duniawi begitu. Bagaimana pendapat Kak tentang hal itu? Jadi seperti ada yang bilang begini. Masa gereja urus yang begitu. Iya, masa gereja urus bisnis. Maksudnya penjelasan tadi seperti itu kok. Pelayanan, masa pendeta sudah urus pelayanan, pelayanan masa sibuk di pertanian. Jangan salah, kita tidak hanya di mimbar, pelayanan kita tuh tidak hanya bicara di mimbar, tetapi juga harus turun ke kebun-kebun jemaat, harus turun ke sawah-sawah jemaat, harus turun ke dapur-dapur jemaat, harus turun ke berbagai lini yang ada di jemaat. Kak ingat, pesan Bapak kan emeritus pendeta. Beliau bilang begini, anak, kalau nanti engkau jadi pendeta, engkau mesti ingat bahwa jangan hanya dapur pastoris saja yang mengepul, tapi pastikan juga dapur-dapur jemaat juga mengepul. Itu pesan yang terus ada dan terus Kak ingat, sehingga itu membuat Kak semangat ketika turun ke jemaat dan ketika melihat potensi jemaat di Kukak ini apa, ternyata pertanian. Mari kita gali, masih banyak hal yang masih bisa digali, masih banyak berkat yang bisa digali dari tanah-tanah ini. Jadi makanya kami kemudian memang ada banyak yang bilang bahwa kenapa harus urus itu. Kak pikir bahwa tidak masalah kita urus itu ya ketika kita juga bisa jalan pelayanan, bisa jalan dengan baik. Jadi kalau ke Kukak coba tanya, kalau bukan Kak mau uji, tapi coba tanya, sampai ke Kukak coba tanya, kira-kira ibu pendeta ini hanya di kebun kah? Atau juga ada di pelayanan? Ada di pelayanan. Jadi pelayanan jalan bersama dengan kita, karena di jemaat juga ketika kita turun ke kebun jemaat, kita bertani, itu juga pelayanan. Karena ketika jemaat hidup, jemaat bisa makan, jemaat bisa sejahtera, gereja juga sejahtera. Benar, kita juga sejahtera gitu. Jadi jangan sampai mereka datang ke gereja dengan beban karena tidak dapat apa-apa. Tidak punya penghasilan apa-apa, tetapi mereka datang ke gereja dengan sukacita karena Tuhan memberkati mereka dengan melimpah lewat tanah-tanah mereka.
Luar biasa. Berarti tadi Kak, yang tadi Karis sempat jelaskan, ini mungkin pengalaman untuk ketong semua. Kira-kira apa yang Kakak hadapi ketika ada jemaat yang mungkin salah satu yang kayak agak sedikit pro kontra dengan Kakak? Iya, betul. Cara-cara yang Kakak hadapi seperti apa? Iya. Awalnya memang begitu, yang awalnya ketika Kak dong bergerak yang di Taman Eden itu, ada sempat ada jemaat yang bilang begini, untuk apa pikir kerja itu uang tuh. Karena mereka tahu ada dana dari desa. Jadi kemudian Kak pergi mendekati dia secara pribadi. Begitu tuh tidak boleh langsung di forum untuk kita harus pergi secara pribadi, jelaskan ke dia Bapak memang itu ada uang. Tapi uang itu mesti kita cari. Uang itu akan keluar kalau kita gali. Jadi kalau ketong mau kerja Taman Eden, ketong gali dulu Bapak tanah itu, nanti baru uangnya datang. Iya, benar. Uang itu tidak akan keluar kalau kita tidak bergerak untuk kerja. Kemudian kita jelaskan juga di jemaat bahwa hasilnya itu tidak untuk menguntungkan pendeta, tidak. Tetapi untuk semua itu masuk ke iya betul. Iya. Karena ada yang bilang dong bergerak begitu untuk memperkaya dong mendiri. Iya. Jadi nih kita hasilnya dikelola bersama, kemudian dijual dan langsung masuk ke kas. Bendahara ada, langsung bendahara itu diketahui oleh semua jemaat. Berarti ada tentunya kan ini program dari gereja terus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, apakah kayak ada pengurus khusus yang kayak ada dari daerah, ada dari gereja begitu? Apakah ada yang kalau untuk soal ini pemberdayaan? Kalau pemberdayaan ya kalau di gereja di Jabatan Maluku ada UPP, itu ada badan pelayanan kelompok tani. Ya, kelompok tani jemaat, dia yang atur itu semua. Jadi dia melihat peluang-peluang apa yang bisa kita tangkap, program-program apa dari pemerintah yang juga gereja bisa sambut. Terus gini Kak, tadi ada sempat bahwa kakak dong yang di belakang layar dong bilang begini, ini tahun ini kan musim kemarau panjang betul. Sangat musim kering. Bahkan di daerah-daerah lain tuh sampai gagal panen. Bahkan bukan cuman jagung atau padi, tapi kayak hampir semua tuh sonde jadi begitu. Betul. Nah, kemana bisa Dika dong punya nih bisa sukses panennya. Iya. Bahkan kita lihat jagung tuh sampai banyak minta ampun. Ya, itu yang kalian lihat ya. Iya, karena kenapa Kak bilang itu yang kalian lihat? Karena dari awal kita tanam untuk banyak yang super pesimis. Iya. Karena apa? Karena tahun ini hampir seluruh jagung yang ditanam tuh kena hama. Di sana juga? Iya, di sana juga. Coba tanya semua petani jagung. Baru tanam, baru keluar 3 daun, 4 daun, langsung hama pegang. Nah, kalau orang putus asa, pasti langsung menyerah. Dan kelompok tani alami itu kami di jemaat. Mereka bilang, Mama, sudah tak usah lemah, ketong beli obat mahal dan sebagainya. Sudah, saya bilang jangan. Kalau kita sudah bilang mau kerja, kita kerja. Kita usahakan yang bisa kita usahakan. Tidak boleh patah semangat di tengah perjalanan. Karena pasti ada jalan keluar dari. Pasti selalu ada jalan keluar. Dan kemudian kita berusaha dan panen ternyata. Jadi ketika Pak Gub turun baru-baru, saya bilang di Pak Gub, Bapak, awalnya kami pesimis, tapi kami belajar bahwa Tuhan bilang kalau kau niat sungguh-sungguh untuk menjemput berkat Tuhan, pasti ada jalan. Luar biasa. Itu betul sampai ada auto pick up untuk mau jagung. Iya, mau jagung. Cukup luar biasa. Nah, Karis mau tanya. Untuk kita tadi Kakak Risun jelaskan, beta jadi penasaran apakah yang terlibat ini hanya orang-orang tua atau apakah pemuda juga? Karena mungkin kan kalau berpikir apalagi ketong di pemuda sini kan ya untuk pertanian mungkin ada yang sendiri terlalu tertarik. Apakah itu memang hanya fokus kepada orang tua atau terlibat pemuda juga terlibat di sana? Kita awalnya tuh pertama kali ketika mulai bekerja tuh semua jemaat dilibatkan. Kita semua jemaat dilibatkan. Ketika kita pakai waktu tuh biasanya hari Minggu setelah selesai kebaktian, kita bunyi lonceng. Jadi ada di jemaat tuh mereka sudah tahu kalau bunyi loncengnya panjang tidak berhenti teng 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 teng, itu tandanya keluar sudah untuk ke kebun, ke kebun gereja. Itu seperti selalu. Jadi kalau hari ini kita bilang hari ini kita di kebun gereja. Dengar lonceng, kalau lonceng sudah bunyi maka semua harus jadi semua rame-rame ke sana. Tapi ketika tanamannya sudah mulai besar kan tidak mungkin semua harus turun karena
terlalu banyak orang, nanti malah tanaman hancur ya. Jadi kita bagi. Dan kemudian ada tim memang yang sudah dibentuk, kebanyakan pemuda untuk awalnya yang pepaya itu kita beberapa pemuda yang kita kasih tugas untuk kelola. Kita kasih mereka uang rokok. Kita kasih mereka, ya kita bilang itu uang kolektif lah. Uang, kalau mau bilang uang rokok kan bahaya kalau rokok terlalu banyak ya. uang jajan. Ya. Terus Kak, tadi berarti pemuda juga terlibat dalam itu. Pemuda terlibat semua. Semua terlibat. Tadi sempat terlintas dalam beta punya pemikiran. Ini kadang ada pendeta yang mungkin ketika disuruh dan salah satu jemaat mungkin tidak respon dengan apa yang diperintahkan oleh pendeta, lalu ada beberapa pelayanan yang terakhir sudah itu untuk itu keluarga tidak boleh layani karena mungkin dong soalnya mau tanam itu jagung. Apakah di gereja Immanuel seperti itu Kak? Oh tidak. Kalau saya selalu bilang di teman-teman di jemaat, kami punya tagline ya. Kalau Sulamu tuh punya tagline untuk menyapa kawan-kawan rekan-rekan pelayanan majelis itu teman-teman, kawan-kawan pelayanan. Jadi saya selalu bilang di kawan-kawan pelayanan begini. Kita jangan pernah terganggu dengan mereka yang tidak mau bekerja. Tidak mau. Karena kalau kita terganggu, kalau kita selalu bilang, kenapa dia soalnya kerja, kenapa saya saja, kenapa kita saja, jangan. Nanti kita punya semangat patah kalau kita nanti ada blok. Iya. Kita bilang kita yang masih bisa kerja, masih punya hati kerja, yang orang istilah di sana bilang tangan kaki tangan ringan kita kerja. Nanti lama-lama mereka dengan sendirinya mereka akan ikut juga. Iya. Yang penting setelah itu kan saya biasanya begitu. Nanti saya yang akan pergi pendekatan secara pribadi ya. Kawan-kawan pelayan tidak tahu, nanti saya sendiri pergi cakap-cakap dengan mereka di kebun atau di mana, nanti baru dengan sendiri. Kalau kotong langsung di depan banyak orang, kadang-kadang mereka malah lebih menghindar. Iya. Berarti trik. Nah itu triknya. Pantas beta lihat tuh di Kak punya Facebook tuh, itu kayak dekat sekali dengan jemaat tuh, banyak yang komen, banyak yang tag foto, keren. Dia bilang, wih ternyata Kakak ini jiwa muda, jadi banyak yang di jemaat itu kalau kalau yang orang-orang tua mereka panggil ibu, mama. Untuk yang pemuda panggil kakak. Untuk yang par panggil ibu. Jadi kalau orang tua kebanyakan panggil mama. Kalau yang pemuda panggil kakak, par kebanyakan panggil ibu. Itu sapaan-sapaan yang di jemaat ya. Nah, ini kembali Kak dari yang hasil panen, tuh beta penasaran. Tadi kan Kotong cuma bahas putar dia punya hasil panen apa. Nah, itu hasil panen tersebut tuh dijual kemana? Oh iya betul sayang. Betul itu memang harus. Itu Kotong penasaran tuh dia punya itu. Kalau pepaya California awalnya kami kerjasama dengan Transmart. Iya. Jadi ketika kali itu panennya banyak ya, banyak sekali. Jadi kita antar ke supplier Transmart, langsung masuk ke gudang awalnya. Lama-lama kan kalau kita kerjasama dengan misalnya Transmart dan sebagainya itu kita harus terus menjaga dia punya kontinuitas barang harus terus ada ya. Kalau mereka minta harus ada. Nah itu agak kita belum bisa untuk memenuhi karena waktu itu baru kita Taman Eden, baru gereja punya, jemaat belum tanam waktu itu. Jadi sekarang karena jemaat sudah tanam semua, jadi kita bilang ke supplier, silakan jemput langsung ke jemaat. Ya kita juga untung ya karena tidak antar ke ini kan uang transport, harus sewa pick up dan sebagainya muat. Tapi kalau mereka datang kan lebih memudahkan. Jadi sekarang ada risal dari sekarang jemaat tidak perlu antar, supplier yang datang. Supplier. Keren. Nah, ini sudah dipublikasi jadi sudah tahu. Itu luar biasa Kak. Sumpah. Jadi tidak hanya penerimanya tidak hanya untuk gereja, tetapi juga namanya gereja kan jemaat, orang-orangnya, jemaat juga semua dapat merasakan itu. Kak, kalau maksudnya yang beta sempat lihat itu kan gubernur sempat datang, bahkan wakil bupati. Apa sih respon dari jemaat yang ada dengan ketika bupati datang? Mereka senang. Mereka senang karena mereka bilang baru pernah. Iya, luar biasa. Luar biasa sekali. Dan sudah banyak yang datang dari PGI juga sampai ke Sinode waktu itu juga teman-teman dari luar ya negara di Cina, Korea banyak ya waktu itu kegiatan PGI itu mereka
ketika datang ke datang kantor sinode, datang belajar, datang lihat, datang lihat. Sehingga waktu kakak lupa ya, waktu ketika Mama Mary, Mama Ketua Sinode turun ke Jemaat Immanuel Kukak dalam kegiatan apa waktu itu, beliau bilang Ibu Pendeta dan Jemaat Immanuel Kukak ada titip salam dari teman-teman. Waktu itu yang teman-teman di Korea kayak tidak salah. Itu memang kakak dong panggil atau memang datang? Datang ke sinode yang bagi beberapa tempat yang pemberdayaannya jalan, pemberdayaan ekonomi jemaatnya jalan. Jadi kami salah satu Kukak juga dapat kunjungan dari teman-teman. Jadi itu jadi itu juga jadi jemaat juga senang. Wih, orang-orang apa? Barat, udah bilang tuh orang-orang Barat bisa datang di Katong nih. Iya. Keren sih. Baru tuh. Dia punya peningkatan tuh, dia punya perkembangan di itu daerah tuh betul-betul luar biasa, dari yang Kak masuk cuman adon tanam padi sampai sekarang tuh bahkan pepaya. Sayur, kemudian yang lain hortikultura. Nah, jadi gini Kak. Ini Kak sudah yang kedua kalinya pelayanan periode kedua di sini. Kira-kira kalau misalkan nih periode ketiga terus Kak Son dapat di situ Le? Pasti tidak dapat lagi karena memang maksimalnya 8 tahun 2 periode tuh. Pasti periode ketiga sudah keluar. Kalau misalkan Kak ditempatkan di tempat lain, pasti kira-kira apa yang Kak mau buat di sana mungkin? Kalau Kak mutasi lagi ya ke jemaat yang lain, Kak lihat potensinya apa? Kalau di kota Kak kemana? Pasti ada potensi di situ. Pasti ada potensi tuh. Kak akan tetap buat ini pemberdayaan. Kita lihat sesuai dengan potensi. Kita semua pasti semua pendeta, bukan Kak saja, semua pendeta yang melayani ketika mereka turun di jemaat manapun, pasti mereka lihat potensi apa di jemaat itu yang bisa dikembangkan, yang memberdayakan jemaat itu. Oh, berarti disesuaikan dengan potensi. Harus disesuaikan ya. Tapi kalau menurut Karis, kira-kira bisa kesana kalau yang tadi kakak penjelasan diterapkan di kota. Diterapkan di kota. Kira-kira mungkin lebih khusus di Ketemu Gereja Nazaret. Menurut kakak kalau Gereja Nazaret punya lahan bisa. Kalau ada lahan yang bisa dibuat untuk perkebunan misalnya, pertanian misalnya, pasti bisa. Tapi kan tentunya melihat tadi yang Kak bilang, di Nazaret punya potensi apa? Pemuda punya potensi apa kira-kira? Kalau tadi Kak, yang tadi kakak penjelasan, yang beta sempat lihat di Facebook, kalau Sonde salah itu ada sempat cor rumah pelayan atau apa, ada sempat buka lantai. Oh iya, pastori. Dari mungkin penghasilan dari bagaimana? Ada risalnya langsung korek-korek. Kota stalking tingkat dewa. Iya. Itu memang dari hasil. Iya, adalah kas pemberdayaan jemaat selain diputar untuk jemaat bisa pakai untuk modal mereka. Sudah di waktu sidang sudah dibagi-bagi lah. Sekian untuk pembangunan pastorik, untuk pembangunan misalnya, sekian untuk ini gitu. Jadi pasti ada lah. Jadi dia berdampaknya juga ke semua lini ya, ke semua lini di jemaat. Gitu. Kalau yang kakak lihat dari yang awal sampai hari ini, kira-kira dia punya perkembangan sampai berapa persen respon jemaat untuk aktif? Untuk kalau hitung persen ya dia ke 85-90 lah. Karena semua sudah mulai bergiat. Tapi masih ada beberapa yang masih lihat Thomas itu nanti akan ada pendekatan. Iya. Apakah gereja-gereja lain? Ya, teman-teman banyak yang sudah mulai ikut juga untuk pemberdayaan. Ada banyak teman-teman di kelas Islamu yang juga mulai bergerak. Berarti ini sesuatu yang beta tahu ini baru atau sonde, tapi kayak baru dengar gereja kayak turun langsung untuk kayak membantu, apalagi di pertanian gitu. Nah, banyak Kak, banyak. Di kelas Islamu sudah banyak teman-teman yang di Sulamu, dan tidak seluruh Gemit juga sudah banyak teman-teman pendeta yang memberdayakan jemaat dalam pemberdayaan ekonomi jemaat. Dia punya lihat potensi dengan potensi mereka masing-masing. Nah, ini mungkin ketong pada akhir pembicaraan nih Kak. Kira-kira pesan apa yang Kak bisa sampaikan mungkin ke mungkin ke jemaat, mungkin ke pendeta, mungkin supaya kayak memotivasi gitu. Kira-kira apa yang Kak mau sampaikan? Semua
jemaat, untuk kita semua, kita mesti ingat bahwa Tuhan menghadiahi kita atau menganugerahkan kita tuh bumi yang begitu luar biasa, tanah yang begitu luar biasa, yang di dalamnya tanah-tanah dan bumi ini menghidupi kita. Karena itu mari kita jaga, kita rawat. Kemudian karena ketika kita jaga, kita rawat, maka dengan sendirinya alam, bumi, tanah juga akan menghidupi kita. Karena itu cara Tuhan menghidupi kita, cara Tuhan menjaga kita. Luar biasa. Oke, makasih Kak karena Kakak sudah bergabung bersama kami podcast Pemuda Jenot. Ini sudah episode yang ke-26. Luar biasa. Dulu Kak juga di Jenot tapi Kak bisa kaku ya, ini luar biasa. Itu betul banget. Adik-adik yang luar biasa ya sekarang, pemuda luar biasa. Dan itu potensi pemuda juga jadi pemuda kota potensi yang ini sudah. Iya. Sekali lagi kita salam untuk teman-teman di Immanuel Puka. Iya, betul. 2017 ya perjalanan cukup jauh. Sampai hari ini tetap semangat. Tetap semangat. Dulu mereka suka makan lusin ya. Iya. Boleh pasiar ke Kukak. Baik Kakak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga di Rita. Terima kasih buat Kotong dan jemaat yang terima kasih juga di Ayu. Salam kasih untuk semua pemuda Jenot. Shalom Kakak. Shalom. Kemana juga